Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 136 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita menyelesaikan pembacaan Mazmur 136 ayat 1 sampai 26, maka setiap ayat disertai dengan anak kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur ini berbentuk litani yang dipakai dalam ibadah umat Allah, bersaut-sautan antara pemimpin ibadah dengan jemaat Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu kasih setianya kekal selamanya. Itu dalam bahasa ibadah sebagai bahasa iman umat Allah. Saudaraku, dalam kenyataan hidup banyak sekali orang beriman yang menghadapi penderitaan karena sakit penyakit, selalu gagal dalam berusaha, kadang sering gagal dalam persaingan dalam bidang apapun, dan ada juga orang beriman yang cacat sejak lahir sehingga tidak bisa menikmati hidup ini secara adil. Mungkin saudara berkata, enak saja ya gereja bilang bahwa kasih setia Allah itu selama-lamanya. Tapi mana buktinya? Kasih yang seperti apa? Saudaraku, mungkin kita dalam hati juga bertanya-tanya seperti itu. Saudaraku, mari kita renungkan kebenaran firman-Nya dalam kasih setia Tuhan itu adalah kebenaran yang harus kita terima. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Yesus juga berfirman mengenai orang yang sejak lahir buta atau cacat sejak lahirnya, merupakan tempat Allah menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Dengan demikian, Allah dimuliakan. Yohanes 9 ayat 3 dan 4. Saudaraku, kehidupan di dunia ini ada sukar, ada mudah, kadang jalan buntu, tidak ada jalan keluar, kadang pedih, kadang menyakitkan. Tapi ada kalanya semua terlihat lancar-lancar saja. Bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Dunia ini adalah tempat Tuhan memproses kita untuk menjadikan kita mengerti kebenaran kasih setia Tuhan. Karena dunia ini bukan tujuan utama kita. Dalam proses kehidupan itulah Tuhan ingin supaya kita mengerti dan memahami arti kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami mengerti jalan-jalan-Mu, terutama ketika kami dalam kesukaran perekonomian, dalam kegagalan, dalam penderitaan karena sakit penyakit, menentukan masa depan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang membuat kami kadangkala bertanya-tanya mengenai kehidupan ini yang seolah-olah tidak ada keadilan. Tuhan Yesus, ajarkanlah kepada kami supaya kami bisa memahami kebesaran kasih setia-Mu, dan bawalah kami untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk tidak berhenti memandang akan kasih setia Tuhan, dan janganlah lepaskan kami dari kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.